itu. Enggak. Ngaku dulu. Diajarin Edis. Aku nggak pernah dengar itu dari mulutnya Bang Edis. Aku nggak pernah dengar itu. Soalnya aku juga Oh, baik. nggak nonton juga, cuma sekali Baik. kemarin aku nonton langsung aku naik. Saya jawab ya. Al-Hijr ayat 6. Apa nih bunyinya ya? Yang katanya itu orang gila. Nih, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Ya. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Oke? Ini kan? Katanya Nabi Muhammad orang gila. Ini adalah tuduhan dari kafir Quraisy. Oke? Dari mana itu kok bisa dibilang dari Ya, iya. Ini adalah perkataan orang kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad. Makanya dijawab Allah ya. Nih, dijawab Allah di sini. Nih, jauh di ayat banget ini. suratnya Bang, jawabannya. Bentar. Sabar. Bukan jauh sih, saya nggak lihat nih. Nah, nih jawaban Allah. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Ya, dijawab Allah. Ya. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu sekali-sekali bukan orang gila. Itu kepada siapa? Kepada Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Karena tadi adalah ucapan dari orang yang menentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gila. Dijawab Allah. Ya, dijawab Allah. Tuhan kamu, berkat nikmat Tuhanmu, Muhammad, sekali-sekali bukanlah orang gila. Nah, terus siapa yang gila? Mari kita baca nih, ya. Bi ayyikumul maftum, ya. Siapa yang gila? Maka kamu akan kelak melihat, dan mereka orang-orang kafir akan melihat. Jadi, Mbak ya, Nabi Muhammad dikatakan Allah, dia tidak gila, tetapi yang membawa Al-Hijr ayat 6 adalah orang gila gitu. Kata Allah nih, siapa di antara kamu yang gila? Ketahuan kan? Ya. Apakah yang menuduh Nabi Muhammad gila, yang bawa Al-Hijr ayat 6, atau Nabi Muhammad kah yang gila? Ternyata di sini Allah jawab ya. Berkat nikmat Tuhanmu ya Muhammad, kamu bukanlah orang gila, tetapi yang bawa Al-Hijr ayat 6 lah yang gila gitu. Siapa di antara kamu yang gila gitu? Ya, yang nulis itu siapa? Kan itu yang bawa. Gitu. Itu maksudnya Al-Qur'an gitu. Jadi kalau ada yang membawa Al-Hijr ayat 6 yang mengatakan Nabi Muhammad orang gila, berarti kata Allah, dialah orang gila sebenarnya, gitu maksudnya. Terjawab kan? Lah, gini kan di situ kan tadi di Al-Hijr itu kan tidak disebutkan orang kafir. Iya, memang ini adalah tuduhan orang kafir nih ya. Saya bukakan lagi ya. Sabar ya teman-teman. Sabar. Al-Hijr. Ya. Nih ya. Nah. Nih, kalau kita melihat maksudnya adalah siapa aja ya. Di sini ada Mbak ya, ada penjelasannya tuh ya. Penjelasannya ada tuh ya. Dan di nomor 6 Kepada siapa?
Jadi orang yang menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ini adalah perkataan orang-orang kafir. Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat? Jadi kalau kita pencet bayar Al-Quran ini ada penjelasannya gitu. Gitu. Oke. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang bawa Al-Hijr ayat 6 itulah orang gila sebenarnya. Gitu. Tapi Mbak, Mungkin, Bang. Tidak mungkin orang kafir yang menulis itu di Al-Quran kan? Iya. Nggak mungkin ya, tapi kalaunya orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila itu udah sejak dulu gitu sampai sekarang ya. Berarti kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila, sebenarnya dialah orang gila. Itu sebenarnya gitu. Itu maksud Quran ya. Abang bilang tadi yang bawa surat Al-Hijr, berarti yang gila itu bukan orang kafir, Bang. Orang yang bawa surat itu yang enggak gini yang saya maksud yang bawa Quran surah Al-Hijr ayat 6 doang dari luar Islam, itulah sebenarnya orang gila gitu. Sudah dijawab Allah di Quran surah Al-Qalam ayat 2 sampai 6 ya. Nabi Muhammad itu kata Allah bukan orang gila. Tapi siapakah sebenarnya di antara kamu yang gila? Kalau Nabi Muhammadnya bukan orang gila, berarti orang yang bawa Al-Hijr ayat 6 dari luar Islam yang gila gitu. Gitu. Percayalah, Bang. Siapa yang menulis itu dialah orang gila, karena kenapa? Gitu ya jawabannya ya teman-temannya gitu ya. Jadi kalau ada ya teman-teman orang Kristen kayak yang mengatakan atau membawakan Al-Hijr ayat 6 ya, dia potong, berarti itu tuh orang gila itu ya. Gitu. Terima emang. Ustadz nggak terima. Bukan nggak terima, memang seperti itu penjelasannya. Kayak gimana? Mereka menuduh Nabi Muhammad orang gila. Kan gitu, hai Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran, kamu adalah benar-benar gila. Itu kata orang-orang ya. Lalu dijawab Allah di dalam Quran surah Al-Qalam, berkat nikmat Tuhanmu ya Muhammad, kamu bukanlah orang gila. Tetapi di antara kamu siapakah yang gila? Kalau dinyatakan Tuhan bahwa Nabi Muhammad tidak gila, berarti yang menyebut Nabi Muhammad gila itulah sebenarnya orang gila ya. Gitu Mbak, Yesus kan juga gila. Yesus kan juga gila Mbak. Nggak tahu Anda Yesus gila? Hah? Enggak. Nih ya. Nih saya kasih ayatnya ya. Nih, sebentar ya. Nih, ini Mbak ya, Markus 3:21. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus, berkata tentangnya, dia sudah gila. Yesus itu orang gila Mbak. Ya, ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan. Nah, tuh ya, Markus 3 nomor 21. Jadi, ya orang-orang mengatakan tentang Yesus bahwa Yesus ini sudah gila. Bukan Yesus yang dibilang gila, tapi itu kan sama seperti itu tadi Nabi Muhammad kan sama orang. Bukan, ini Yesus ini. Karena orang-orang keluarganya Yesus langsung yang menyatakan dia orang gila. Gimana? Semua yang ada di sana adalah keluarganya. Bahkan semua orang di situ adalah keluarganya juga. Jadi itu iya. diapakan bukan kepada Yesus, tapi kepada ajarannya bagi yang tidak menerima Yesus tadi. Pada waktu itu ada beberapa orang yang Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila katanya.
Yesus aja dibilang gila. Betul nggak Yesus gila? Enggak lah. Lah, itu kan ayat Anda. Kenapa diingkari gitu? Itu ajarannya yang disebut gila karena Bukan masalah ajaran. menerima Yesus. Tuh, ya. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus, berkata tentangnya, dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Orang gila dibawa pulang, Mbak. Karena orang-orang mengatakan Yesus gila. Dijemput keluarganya gitu Yesus ini. Kayak gimana? Betul nggak Yesus gila, Mbak? Betul nggak Yesus ini gila? Enggak. Lah, terus salah kitab Anda ini? Hah? Bukan salah, tapi kan Lah terus kayak gimana? bagi orang yang tidak menerima ajarannya. Iya, itu di mana? Di mana tertulis kayak gitu? Anda jangan berasumsi. Jangan berasumsi, tunjukkan kepada saya ya sebuah data kayak gini ya, yang menentang ajaran Yesus gila. Nanti itu tertulis di mana gitu. Jangan ngarang ya. Karena saya Saya dari tadi Al-Qur'an yang saya bahas, ada tulisannya, ada Al-Qur'annya. Terus ini Bible Anda juga ada gitu. Yesus disebut orang gila. Saya harap Anda juga bisa menunjukkan data Anda gitu. Ya, bahwa yang mengingkari Yesus orang gila, silakan. Gitu. Ya, kalau mau diskusi. Saya kan pakai data. Yesus di sini disebut orang gila. Itu ajarannya, Bang. Kenapa? Ya mana? Macet teman-teman. Ditunjukkan Bibelnya malah disangkali oleh mbaknya. Kayak gimana teman-teman? Saya tunjukkan Bibelnya, tertulis di Bibelnya disangkali juga. Lalu saya harus pakai apa gitu loh ya, harus pakai apa gitu diskusi dengan kawan-kawan Kristen ini ya, sampai Bibelnya aja udah nggak dipercaya lagi. Aduh, macet total. Bukan tidak dipercaya, Bang Yusuf. Cuman kan di situ kan ada artinya juga. Iya, tolong tunjukkan sama saya kayak gitu. Sama kan kayak Al-Qur'an juga kan ada tafsirannya. Beda. Al-Qur'an dengan Bible itu antara langit dan bumi, beda. Nggak sama. Maksudnya isinya Al-Qur'an juga seperti itu. Kalau Al-Qur'an itu ada tata kaidah dan disiplin ilmunya. Itu Al-Qur'an. Kalau Bible nggak ada, jauh. Kenapa nggak ada? Tapi di Bible itu mengajarkan kasih semua itu. Semua di Al-Qur'an pun mengajarkan kasih. Ya gimana sih? Iya. Anda buka tuh Quran ya, baru halaman pertama udah ajaran kasih yang duluan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ya. Baru Anda buka Quran udah ajaran kasih dia. Iya, tapi Tuhannya yang mengasihi kalian tidak disuruh untuk mengasihi. Ya kalaunya Tuhan kagak mengasihi kita duluan, gimana kita ngasihi orang? Kalau Tuhan kagak kasih napas ke kita, gimana kita mau berbuat baik? Saya tanya. Saya tanya dulu sama Anda. Di situ Allah mengasihi makhluknya. Salah satunya saya diberi napas, ya. Nah, kalaunya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengasihi, saya tidak diberi napas, bisa nggak saya mengasihi manusia yang lain? Nggak bisa, jadi mayat.
Nggak usah lah Anda gembar-gemborkan ajaran kasih itu sama saya. Basi itu di Islam. Ya, itu hanya satu bab pelajaran dalam agama Islam, kasih itu. Lebih lengkap selain ajaran kasih di Islam itu ajaran penyayang juga ada, ya. Ada nggak diterapkan Bang Ustadz? Bang Yusuf? Ada nggak Ya diterapkan? jelas lah diterapkan, gitu. Dengan cara menghina agama lain seperti itu. Nggak boleh menghina agama lain, Mbak. Nggak boleh menghina agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu menghina sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Tuh. Gimana? Kalau saya berdiskusi, saya bukakan datanya yang tertulis gitu. Nggak diterapkan Bang, nggak diterapkan. Jadi kalian itu menentang gitu. Nggak diterapkan gimana? Contohnya aja ya di Indonesia ini mayoritas Islam kan ya Mbak ya, mayoritas Islam. Kristen dapat hidup dengan damai, bahkan menghirup udara Indonesia gitu ya, bisa menghirup udara Indonesia. Mayoritasnya Islam, Anda aja masih hidup. Tuh salah satu bukti kasih ya. Coba kalaunya ajarannya tidak kasih ya. Tidak kasih ya, kata Anda tidak kasih. Ya kayak es rewel jadinya. Langsung dibomnya Anda. Ada Bang, nggak sesuai. Contohnya yang di Sukabumi, yang di Ambon banyak, itu bukan kasih namanya. Udah itu Mbak. Ada lagi yang lain? Apanya itu? Ada lagi yang lain karena teman-teman yang di bawah juga mau naik Mbak. Ya terapkan aja kasihnya dulu Bang. Mas Abang, sebentar Bang, aku mau bilang ya Bang. Abang bahas-bahas agama orang lain, buka-buka Alkitab orang lain, Al-Qur'annya sendiri ditutup. Gimana coba? Apa nggak gila namanya Bang? Ini tiap hari saya baca. Ini juz 4 saya baca hari ini ya. Nih. Satu hari saya 1 juz baca ya. Jangan salah. Kan katanya itu kan Saya tiap bulan hatam Quran saya ya, tiap bulan tuh. kan katanya ini kan membuka Alkitab orang lain. Apa? Kitab orang Saya meskipun belajar kitab orang lain tapi tidak lupa saya baca Quran saya. Ya, nggak lupa saya. Makanya nih saya beli lembaran yang per juz, per lembar ya. Di juz 4 hari ini saya baca ya, satu hari 1 juz. Ya udah satu lagi pertanyaanku itu masalah Quran juga. Apa? Al-Hajat 51 ya, Al-Hajat atau apa itu surat apa itu enggak? Apa? Hajab apanya? Ada surat apa namanya? Hajat 51 ya itu. Al-Ahzab 51 apanya? Kenapa tentang itu? Kenapa? Mau nanya bagaimanakah artinya itu, apa artinya atau bagaimana itu? Coba dijelasin. Aduh. Surah ke-33. Ini loh. Ya harus dijelasin Bang, soalnya kan saya udah pernah masuk ke roomnya Abang ini, udah pernah naik juga. Jadi, Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang kamu sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat dan untuk ketenangan hati mereka dan tidak terasa sedih. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Siapa yang dimaksud? Ya. Nah, tuh ya. Nih. Ada penjelasannya dari Aisyah ya. Nah, terus makna yang dimaksud menangguhkan ada maksudnya boleh mengakhiri ya. Terus apa yang Anda masalahkan?
Ya itu kan kayak udah diceraikan tapi masih bisa digauli gitu. Sampai akhir ada beberapa wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, bukan diceraikan. Ada beberapa wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dikawini. Maka sebagian dari mereka ada yang dikawini oleh beliau dan sebagian yang lain ditangguhkan. Kayak gimana sih? Bukan diceraikan. Kagak nyambung. Termasuk penghapusan dosa, Bang. Aduh, kagak nyambung. Terus Termasuk penghapusan dosa. apanya? Itu tadi. Apanya? Penghapusan dosa apanya? Isi dari surat itu. Kenapa? Isinya kenapa? Isi dari surat itu termasuk penghapusan dosa nggak? Soalnya kan itu kan di situ tertulis kan bisa menggauli. Itu kan perintah. Gini nih ada penjelasannya ya, jangan pakai asumsi ya. Makanya belajar itu dengan orang yang paham hadis gitu ya. Ya. Nah, hadis ini bersumber dari Aisyah. Makna yang dimaksud adalah ada kewajiban menjilid istri, sedangkan hadis Aisyah yang pertama menunjukkan kepada pengertian bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Berangkat dari pengertian inilah, maka Ibnu Jarir berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum. Kayak gimana? Bukan masalah yang diceraikan digauli, bukan. Ada yang menyerahkan wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi, boleh kalau mau dikawini, kalau nabinya mau. Kalau kagak ya kagak. Apa ceritanya? Terus hah? Apa masalahnya? Jawabannya diperjelas dulu, Bang. Udah jelas, apalagi? Ini saya bacakan penjelasannya. Kenapa? Nggak ada yang udah dicerai boleh dipakai lagi, nggak ada. Makanya ya selalu aja kemakan hoax ya tentang masalah agama Islam, ya wajib diluruskan ya teman-teman. Nah gitu. Ini ada cerita. Ngos-ngosan. Ya itu. Ada lagi? Ngos-ngosan. Ya, Mbak, saya mau tanya boleh? ya Bang ya. Boleh Nah, boleh. boleh. Coba Anda buka Lihat buka Amsal 7 coba. Apa? Amsal 7 18-19. Amsal 7. 18-19 bacain dulu. Ya makanya bacain dulu. Nggak punya ini aku, nggak punya itu, nggak punya kitab aku di sini. Oh, kalau nggak punya Aku di kitab, kosan saya temanku. bukakan, Anda yang baca ya. Ya. Bacain. Saya yang baca. Sekalian aja dibaca. Baca. Baca apa? Bacain. Ini yang di layar. Amsal berapa itu? 7 nomor 18 sampai 19. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari.